Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukir Alim, peserta PPG Universitas Negeri Manado, mata pelajaran seni budaya, angkatan kedua tahun 2021 dengan nomor induk mahasiswa 21903-208, nomor UKG 201500214243 akan melaksanakan praktek ujian kinerja atau praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas pada UKIN program PPG 2021 pada hari ini, Rabu tanggal 18 Agustus 2021 pukul 11.00 di SMP Negeri 1 Tibusan Satap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Anda sekalian? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Ya, jadi Bapak Guru kembali ingatkan bahwasanya sekarang ini kita masih dalam kondisi pandemi ya. Jadi tetap diimbau kepada Anda sekalian untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik ya. Apalagi sekarang itu di beberapa daerah masih zona merah ya. Terus selanjutnya teman-teman Anda yang hari saya lihat ini cuma 8. Ada tidak hari nak? Siapa itu? Agnia sama Andra. Iya, karena kita 10 ya. Karena 8 Agnia sama Andra. Oke, 2 orang ya. Terus selanjutnya kelas disiapkan dulu temannya. Perhatian, sebelumnya siap, gerak. Kepada Pak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Ya, sebelum saya lanjut langkahnya, ketua kelas dipimpin dulu temannya berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Sesuai materi kita yang lalu, yaitu adalah tentang patung. Ini adalah pertemuan yang kedua. Nah, pertanyaan Bapak tentang patung hari ini, kira-kira materi patung yang lalu itu Ananda masih ada yang ingat materi kita tentang patung? Jadi minggu lalu kita sudah bahas tentang pengertian dan fungsinya. Sekarang bentuk dengan jenis. Yang lalu itu kira-kira ada yang masih ingat? Coba. Ya. Kira-kira apa itu patung? Ada yang masih ingat? Siapa yang namanya? Oke, Siti silakan. Patung adalah bentuk tiruan manusia, hewan, dan sebagainya yang dibuat dengan cara dipahat atau diukir. Betul sekali. Kasih plus kepada Siti. Ya, jadi itu adalah yang diutarakan tadi Siti adalah terkait dengan pengertian patung. Jadi patung itu bisa berupa manusia, bisa berupa hewan atau tumbuhan. Yang cara buatnya itu dengan diukir atau dipahat. Ya, Ananda Siti.
Karena berhasil menjawab, saya kasih pulpen ya. Oke, lanjut. Masih ada pertanyaan saya. Ada yang ingat pengertian dari patung torso? Ya, Rijal, silakan. Patung torso adalah karya kerajinan karya seni patung yang hanya menampilkan dada, pinggang, dan pinggul. Bagus sekali. Kasih aplaus kepada Rijal. Betul ya? Yang maksud dengan patung torso adalah yang tampilannya sebatas dada, pinggang, ya, atau perut, dan tangan, dan kaki. Itu patung torso. Ya. Rijal suka warna apa? Ya? Oke, saya kasih warna orange ya, karena berhasil menjawab. Satu lagi sebelum kita masuk ke inti hari ini. Patung lengkap. Kira-kira siapa yang bisa menjawab patung lengkap? Kalau boleh dari sini lagi dah. Satu orang, patung lengkap. Ya, silakan. Patung lengkap adalah patung yang terdiri dari seluruh anggota badan. Ya, namanya lengkap. Betul. Seluruh badan muncul dalam patung itu ya. Oke, kasih aplaus kepada temannya. Ya, jadi Anda semua ternyata memperhatikan materi kita yang lalu ya. Kaitannya hari ini, sebentar dua tujuan yang Anda harus dicapai setelah pembelajaran kita. Ya, dua tujuan. Bagaimana nanti Anda bisa menganalisis bentuk-bentuk dari patung itu sendiri ya. Kemudian mampu menyimpulkan bentuk dan jenis patung yang akan kita pelajari hari ini. Ya, saya lanjut. Nah, patung dilihat dari perwujudannya dapat dibagi menjadi 3. Ya, diperhatikan di depan. Jadi bisa dibagi menjadi 3 atau dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah bentuk imitatif atau yang biasa kita sebut realisme atau representatif. Nah, di sini yang dimaksud dengan bentuk imitatif yaitu ya, jadi bentuk imitatif adalah wujud patung yang merupakan tiruan dari bentuk manusia, hewan, maupun tumbuhan. Itu adalah bentuk imitatif. Ada contohnya di bawahnya, seperti patung Habibie, ya, yang sedang memegang pesawat itu berada di daerah atau Kota Parepare, ya, Bapak B.J. Habibie yang kita kenal ahli dalam pesawat, dibuatkan patung di Kota Parepare. Nah, inilah penggambaran patungnya. Jadi itu adalah tiruan manusia ya. Kemudian yang di tengah itu patung kuda. Ada yang tahu dari mana patung kuda itu? Belum? Nah, kalau belum Bapak sampaikan, itu ada di daerah Sulawesi Selatan juga, tepatnya di kota Sinjai, ya. Di sana banyak kuda. Kemudian yang terakhir, penggambaran atau tiruan dari tumbuhan kakao ya, banyak di daerah utara, tepatnya di Masamba. Betul, patung itu berada di Masamba, ya. Agak benar, patung itu ada di Masamba. Oke, jadi saya ulangi lagi sebelum pindah ke bentuk yang kedua, bahwasanya bentuk yang pertama dari patung itu adalah bentuk imitatif ya, yang penggambarannya atau tiruannya bisa dari manusia, tumbuhan maupun hewan. Terus yang kedua, bentuk yang kedua adalah bentuk non figuratif, yaitu betul. Jadi kalau dia analisa tadi yang pertama itu dengan yang bentuk yang kedua ini yaitu non figuratif atau abstrak, itu sangat beda bentuk patungnya ya.
sangat jauh berbeda. Dari pengertian yang tadi yang Anda bacakan, itu secara umum patung ini sudah keluar dari bentuk asli dari seperti manusia, tumbuhan hewan. Di sini sudah sulit kita kenali, tidak ada lagi bentuk-bentuk manusia yang bisa dikenali ya, tumbuhan atau hewan. Namanya abstrak itu susah dikenali, dia sudah keluar dari bentuk aslinya. Terus yang ketiga, bentuk deformatif. Deformatif yaitu patung yang ya, deformatif juga adalah patung yang dibuat seolah-olah keluar dari bentuk asli. Tapi jika Anda perhatikan, Anda semua perhatikan tampilan patung di atas, kira-kira bisa dikenali tidak dari wujudnya? Masih bisa ya? Beda yang kedua tadi. Yang kedua itu sama sekali kita tidak bisa melihat bentuk apa sebenarnya yang ada di situ, ya. Kalau di sini bentuk yang pertama adalah kucing. Ya, berarti ada hewan berupa kucing yang masih bisa kita kenali. Itu adalah deformatif. Kenapa dikatakan deformatif? Karena sebagian dari atau wujud asli itu kita pematung berubah, ya. Seperti kaki, di situ kaki kan harusnya kucing 4. Yang tampil di atas cuma 2 ya. Kalau yang sebelahnya bentuk apa? Bentuk ya, bentuk manusia. Seperti ada kepala, 2 tangan dan 2 kaki, tapi tidak ada badan. Ya, itulah kenapa dikatakan bentuknya deformatif. Ya, keluar dari bentuk asli juga, tapi masih bisa kita mengenali. Oke, saya mau tes. Tadi sudah dibahas tentang bentuk patungnya ya. Selanjutnya ada kuis. Siapa yang bisa menjawab dan ditanyakan apa? Bentuk patung. Bentuk patung. Coba angkat tangan yang bisa jawab. Siti. Bentuknya adalah deformatif. Alasannya? Karena sebagian dari bentuk patungnya masih bisa dikenali ya, yaitu ada seperti tampak tangan sama wajah manusia. Terus yang kedua, jadi jawaban sini tadi itu benar, itu tadi deformatif ya. Kalau ini bentuk patung ini tadi yang katakan, coba. Iya, awalnya ragu-ragu ternyata benar ya. Jadi itu adalah non representatif atau yang kita kenal dengan abstrak. Betul sekali. Yang ditanyakan, coba lihat tulisannya. Jenis patung. Ingat tadi jenis ada berapa? 3. Yang pertama jenisnya. Kalau itu objeknya. Patung torso, patung lengkap, patung dada. Kalau ini kira jenisnya apa ini? Patung ya lengkap. Ya sangat jelas ya. Objek kudanya maupun manusianya ya jelas di situ. Jadi itu adalah patung lengkap. Ya sepertinya Anda semua sudah tahu, bisa membedakan bentuk patung sendiri ya. Ada 3. Representatif ya, kemudian non representatif, dan yang terakhir adalah deformatif. Oke, terkait dengan tugas selanjutnya, ini ada Bapak punya 3 gambar ya. Yang pertama adalah ada patung kuda, kemudian ini patung Yesus Kristus, kemudian ini tugu atau monumen pahlawan ya. Nah, ketiga gambar tadi menjadi tugas yang harus Anda pecahkan hari ini ya. Cari. Tadi kita sudah membahas tentang bentuk dan jenis. Dan kalau bisa di artikel yang Bapak sudah bagikan linknya tentang 3 patung ini, Anda nanti akses kembali ya, buka kembali, cari materi tentang 3 patung ini.
Pada sini sudah saya bagikan deskripsinya lengkap karena itu terkait dengan tugas Anda hari ini. Sebelum saya bagikan LKPD-nya, saya membentuk dulu kelompoknya nanti ya. Oke, jadi di sini cuma 2 orang ya. Jadi bisa ambil berhadapan 3-nya ya. Di sini ada 3, di sini juga 3. Oke. Saya bagikan LKPD-nya ya, sebelum saya bagikan LKPD-nya setiap kelompok, saya sampaikan dulu kriteria penilaian Bapak nanti ya. Jadi yang saya nilai itu nanti keaktifannya setiap anggota kelompoknya ya, harus aktif, saling membantu mencari informasi terkait yang akan dikerjakan di LKPD ya. Kemudian juga setelah itu bagaimana kemudian nanti Anda bisa komunikasikan hasil pekerjaannya ya. Itu nanti semua akan jadi penilaian. Jadi jangan ada yang tinggal saja bertepuk tangan ya. Silakan saling membantu untuk menyelesaikan tugasnya hari ini. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 ini ya untuk kelompok 1. Terus kelompok 2 ini. Kelompok 3 ini. Nah, LKPD yang saya bagikan ke Anda setiap kelompok ya, nanti silakan ditulis namanya. Di situ ada kolom nama, kelompok berapa, siapa-siapa anggota kelompoknya ya. Oke, sudah jelas di situ? Oke, sudah jelas? Selanjutnya tentang cara mengisi tabelnya. Coba diperhatikan dulu tentang cara mengisi tabelnya. Di situ pertanyaan pertama apa? Pertanyaan batu. Coba diperhatikan semua tabel LKPD-nya. Pertanyaan pertamanya apa? Lokasi batu. Ya. Lokasi Batu. batu. Oke, jadi nanti Anda cari materinya di materi atau link yang pernah Bapak bagikan ya, yang saya share itu. Silakan Anda akses kembali untuk membantu Anda dalam menyelesaikan tugas di kelompoknya hari ini. Pertanyaan kedua apa di situ dia? Pertanyaan keduanya? Fungsi batu. Fungsi patung. Ya, cari nanti fungsi patung ini apa? Ya, kita kan sudah belajar. Terus yang ketiga, apa yang ketiga nanti disuruh cari? Anda nanti diminta mendeskripsikan secara singkat tentang patung yang ada di LKPD masing-masing setiap kelompok ya. Oke, sudah jelas? Silakan semuanya mengerjakan mengisi tabel tersebut ya. Ada 3 pertanyaan. Kemudian kira-kira fungsinya apa? Mana kelompok 1, mana kelompok 3 Pak? Kelompok 1 nak? Ini kelompok 1. Ya, kita buat tuh. Ini kelompok 3. Oke. Jadi daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Cari lokasinya. Pokoknya kalau sudah dapat di daerah mana toh, nanti ada juga nanti bentukan bentuknya, kemudian lokasinya. Ya, Anda kan masuk ke sini. Ya, betul. Oke. Ya, akan secara
pembuatan ini patung itu ada miripnya di negara se-Indonesia, yaitu ya betul mirip ya, yang sampai salah tulis. Oke, ada kendalanya kelompok 1. Di bagian deskripsinya sebisa mungkin ya Ananda menggambarkan tentang patung yang ada di LKPD-nya ya. Bisa alasan kenapa dibuat patung ini, kenapa dipilih daerah ini, itu semua ya ada literasinya. Kemudian kalau perlu tahun pembuatannya, sejarah pembuatan patungnya, nah itu yang dimaksud deskripsi ya. Kemudian ada kendala ya, kenapa? Ya, tuh. Yang 3 itu. Oke, lanjut. Pengumpulan juga ya, kalau ada yang dianggap sulit, jangan ragu untuk ditanyakan ya. Kalau ada yang tidak dipaham, boleh ditanyakan kembali supaya lebih jelas. Nanti kalau dikomunikasikan apakah itu Siti atau siapa, ya dibaca sesuai dengan abjadnya tuh urutannya. Oke, dengan Makassar, Sulawesi Selatan, lawannya kira-kira siapa tuh? Nah, coba, itu tuh, iya. Jadi untuk memperingati jasa seseorang buatkanlah sebuah patung atau monumen. Oh, yang di kelompok 2 ini kan patung yang sangat terkenal di Toraja. Karena bertujuan ke sana dari belum. Ya karena ini juga jadi salah satu wisata favorit ya masyarakat Sulsel. Dari di patung ini ramai tempat wisata, terutama di tempat ya tempatnya dikomunikasikan, dikeluarkan hasil kerjanya. Tetapi saja di sini, kalau tidak dari segi patungnya itu kan seperti kojong ya, seperti kojong di tangan kirinya ada senapan dan kanannya ada keris ya, simbol dari keris. Nah dari situ kita bisa mengambil kesimpulan tentang fungsi. Untuk ini sudah fungsi sudah dapat ya. Nah untuk di bagian deskripsi itu biasanya butuh ini ya, butuh analisa atau harus memang membaca. Di situ harus membaca kalau untuk mendeskripsikannya supaya deskripsi yang kita buat tepat sesuai dengan patungnya sendiri. Ada yang pernah berkunjung ke benteng Rotterdam di Makassar? Jadi pernah? Ya, ada di depan gerbangnya, persis menghadap ke pantai Rosario, namanya Pantai Rosario. Jadi dia tegas menunjuk tuh, ya, seolah-olah memerintahkan pasukannya bahwasanya tidak ada datang. Nah, jadi itulah salah satu kenapa dibikin patung ini di depan Rotterdam.
Ini sudah dapat lokasinya, yaitu lokasinya di Makassar. Lokasi tadi yang lokasi patung yang didapat Toraja. Kalau kelompok satu tadi yang sudah dilakukan lokasinya dari ya. Masih wilayah Sulawesi Selatan. Artinya dari segi bentuk dibahas kok, tapi tentunya saya ambil yang nuansa daerah setempat, ya. Kita kan ada di Sulawesi Selatan, jadi orang ini kita mengenal beberapa yang ada di Sulawesi Selatan ini. Silakan. Kenapa ini sudah? Oke, untuk kelompok lain yang saya belum. Jangan lupa ditulis namanya ya. Ketiga, waktunya sekitar 2 menit lagi ya. Kita lanjut ke bagian mengkomunikasikan hasil pekerjaan Anda semua. Nanti sama-sama mencari jawaban toh. Ada yang mencari jawabannya dan menulis. Nanti ada yang komunikasikan karena berdua tidak. Jadi kalau yang sana tiga dia bisa bagi tugas betul. Kalau didapat lebih bagus lagi kalau didapat sama tahunnya. Yang namanya deskripsi ya sedetil-detilnya tentang patung itu dideskripsikan. Sejarah pembuatannya, kenapa dibikinkan patung itu, kenapa lokasinya di situ dipilih. Oke, sudah semua? Ya, silakan ditentukan siapa yang akan melaporkan ke kelompok lain. Belum, nanti sudah dipaparkan ke kelompok lain kok. Silakan tentukan siapa yang akan membaca nanti ya, kerja kelompok 2. Kelompok 3, bagaimana kerjanya sudah? Sudah? Ya. Oke, ditentukan ya siapa nanti akan membaca hasil kerjanya. Ya. Oke, sekarang ditentukan. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 2 dan 3 nah. Didengar gambarnya ada di situ. Ini ya, ketika di atas patung yang untuk di atas itu dikerjakan oleh kelompok 1. Ya, silakan dibaca hasil pekerjaan. Kasih baca suara supaya teman-teman bisa dengar dengan jelas. Lokasi patung Kota Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, lokasinya di daerah Kota Masamba. Kota Masamba. Bentuk patung figuratif. Jenis patung berdasarkan bentuk dan posisinya. Jenis patung sonde. Deskripsi secara singkat tentang patung tersebut. Patung tersebut dibuat untuk mengenang peristiwa penyerangan militer Belanda di Masamba 29 Oktober 1949. Patung tersebut diberi nama Apai. Oke. Kelompok lain, jadi itu tadi jawaban dari kelompok 1. Jadi saya gambarkan kembali apa yang telah dibahasakan tadi kelompok 1. Jadi ini adalah patung yang ada di daerah mana tadi dibaca kelompok 1? Daerah Masamba yang dikenal dengan patung monumen apa ya? Yaitu simbol perlawanan rakyat Masamba ya terhadap penjajahan Belanda. Selanjutnya kelompok 2 dapat patung yang mana ini ya? Oke, silakan disampaikan hasil pekerjaannya. Boleh berdiri. Yang lain nomor 1, 3 didengarkan baik-baik. Lokasi patung di Burake, Masale, Kabupaten Toraja, Sulawesi Selatan. Oke. Bentuk dan jenis patung. Bentuk patung figuratif, jenis patung lengkap. Fungsi patung Yesus berfungsi untuk meningkatkan daya tarik wisatawan sekaligus memberikan alternatif wisata religi di tanah Toraja. Ya. Deskripsikan secara singkat tentang patung tersebut.
Patung ini diberi nama patung Yesus memberkati yang dibuat oleh Neil Fuandi dan memiliki ukuran yaitu 45 meter, dibuat pada 2013 hingga 2015. Oke, jadi tinggi patung ini yaitu 45 meter dan waktu pembuatannya membutuhkan waktu 3 tahun ya, kurang lebih dari 2013 sampai dengan 2015. Betul tadi yang Anda katakan di kelompok 2 bahwa fungsi dari patung ini adalah untuk menambah daya tarik wisatawan yang masuk ke daerah Toraja. Karena di daerah Toraja memang banyak tempat-tempat wisata yang digemari oleh wisatawan luar. Ya, tempatnya patung ini adalah Gunung Guntur Boracay. Di situ biasa orang menyebutnya negeri di atas awan. Betul sekali. Kasih aplaus ke kelompok 2 atas jawabannya tadi. Diberikan aplausnya teman-temannya. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 tadi dapat gambar atau patung yang berkuda. Nah, coba disampaikan hasil jawabannya. Boleh mengarah ke sana, teman-temannya di sana. Boleh. Iya. Oke. Patung Makassar, Sulawesi Selatan. Oke, betul. Terima kasih. Sulawesi Selatan. Bentuk patung dan jenis patung. Bentuk. Bentuk imitatif, jenis patung lengkap. Oke, bentuknya sudah tepat. Lanjut. Fungsi patung untuk mengenang pengorbanan dan jasa besar dan sukses nasionalisme untuk kemerdekaan Indonesia. Terus. Deskripsikan secara singkat tentang patung tersebut. Patung tersebut menggambarkan sosok pahlawan nasional yang berasal dari Sulawesi Selatan, Ya. yaitu Sultan Hasanuddin yang lalu berani menentang penjajahan Belanda. Lokasi patung ini tetap berada di depan benteng Makassar dan menghadap ke pantai Makassar. Ya, betul sekali. Kasih aplaus ke kelompok 3. Oke. Berdasarkan hasil pemaparan setiap kelompok yang saya catat di lembar evaluasi Bapak, dan hasilnya tadi kelompok 1, 2, dan 3 semuanya menjawab benar. Jadi semua kelompok hari ini dapat nilai maksimal 100 ya. Ya, dengan demikian saya bisa mengatakan seperti ini, bahwa materi hari ini yaitu terkait dengan bentuk dan jenis patung, sambungan dari materi pertama kita ya, itu Anda sudah paham dengan benar. Terbukti tadi hasil pekerjaannya ya, semua sudah mengutarakan dengan baik dan benar. Untuk materi selanjutnya ya, di pertemuan ketiga nanti kita masih terkait dengan patung, yaitu kita akan membahas tentang alat dan bahan di dalam membuat patung ya. Jadi minggu depan insya Allah materinya adalah terkait alat dan bahan membuat patung ya. Sejauh ini kan kita masih belum bahas ini terbuat dari mana ya. Yang Anda tadi bahasakan kan belum ada. Kira-kira apa bahannya, alat yang digunakan apa, itu nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini. Ada pertanyaan? Pastikan nama dan teman-temannya terisi ya. Yang sampai ada tidak tulis namanya. Rugi nanti temannya. Oke? Ya, sudah semuanya. 3. Oke, Ananda sekalian. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, yaitu terkait dengan bentuk dan jenis patung. Ya, mari kita simpulkan bersama-sama bahwa tadi kita sudah belajar tentang bentuk, yaitu ada bentuk tadi kita kenal ada 3. Yang pertama bentuk imitatif, yang kedua bentuk non representatif, yang ketiga adalah deformatif. Kemudian
jenis juga kita sudah bahas tadi, ada yang dikatakan patung lengkap, ya, ada patung torso, ada patung dada. Ya, itulah kesimpulan materi kita hari ini. Oke, Anda semua, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, satu kelas, silakan nak siapkan temannya, kita berdoa sebelum pulang. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, seharusnya kita baca Al-Fatihah dulu lagi. Oke, sebelum pulang saya ingatkan kembali ya, tetap semuanya menjaga kesehatan yang baik ya, karena wabah virus corona masih belum hilang ya. Tersebut kita bukan zona merah ya, tidak lain ada kasihan yang zona merah. Jadi tetap jaga kesehatan dengan baik. Oke, demikianlah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.